Ada apa nih? Ada apa nih? Sini, sini. Ada PPDB nih di SMK Negeri 1 Susukan untuk pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. PPDB 2023 akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni sampai 10 Juni 2023. Tahap yang kedua akan dilaksanakan tanggal 26 Juni sampai 30 Juni 2023. Di sekolah kami terdapat 5 kompetensi keahlian, yaitu agribisnis pengolahan hasil pertanian yang mempelajari tentang pengolahan hasil pertanian yang di dalam prosesnya melalui kegiatan masak-memasak. Selanjutnya, ada agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Di jurusan ini, kita akan memperdalam ilmu pertanian. Buat kalian yang pengen jadi petani milenial, cocok sekali bergabung bersama kami. TKRO adalah ilmu yang mempelajari alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin. Di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai dunia otomotif. Yang mau menjadi sukses dan bisa menjadi mekanik otomotif di berbagai bengkel motor maupun mobil, yuk gabung! Nah, buat adik-adik yang tertarik dengan dunia akuntansi, kita akan belajar memanage laporan keuangan, membuat neraca, menghitung segala untung dan rugi. Tentunya bersama kami di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Agribisnis ternak unggas adalah jurusan yang mempelajari mengenai usaha peternakan unggas. Kita belajar membudidayakan dan pengelolaan usaha hasil ternak unggas dan ternak lainnya secara profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi milenial Susukan dan sahabat calon milenial Susukan. Kembali lagi bersama saya Rizky Aditya Putri dalam podcast Receh SMK Negeri 1 Susukan. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Nah, kita udah ada narasumber nih sekarang untuk memberikan informasi ke kita tentang penerimaan peserta didik baru. Selamat pagi Bu Aja. Selamat pagi Bu Rizky. Baik. Nah, sahabat calon milenial Susukan, Bu Aja ini adalah wakil kepala bidang kesiswaan yang akan memberikan informasi ke kita semua tentang penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 1 Susukan. Baik, bagaimana kabarnya Bu Aja hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rizky. Nah, baik. Begitu juga dengan Bu Rizky ya. Iya, alhamdulillah sehat juga. Nah, Bu Aja, di sini ada beberapa pertanyaan nih tentang penerimaan peserta didik baru yang mungkin menjadi banyak pertanyaan ya untuk calon milenial Susukan. Baik, langsung saja ya. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sih Bu tahapan PPDB di tahun ini? Bu Rizky, jadi kalau kita melihat PPDB tahun ini itu sama dengan PPDB sebelumnya, artinya nanti proses pelaksanaannya kita bagi menjadi 2 tahap. Jadi ada tahap 1 dan tahap 2, di mana tahap 1 ini kita khususkan nanti untuk pendaftar-pendaftar dengan beberapa jalur pendaftaran. Yang pertama itu ada jalur afirmasi, itu afirmasi yang KETM, kemudian afirmasi penanganan COVID, dan juga selain afirmasi itu ada perpindahan tugas orang tua atau anak guru, dan kemudian yang ketiga itu ada prestasi prestasi kejuaraan, prestasi rapot seperti itu, dan yang terakhir itu ada prioritas terdekat. Jadi mungkin nanti perlu digarisbawahi perbedaan SMK itu nanti kita tidak mengenal istilah zonasi, tetapi jalur yang kita pakai adalah jalur prioritas terdekat seperti itu. Kemudian untuk tahap 2 itu ada rapot umum. Jadi ada jalur rapot umum. Mungkin itu tahap-tahap yang ada pada PPDB tahun ini seperti itu. Baik. Lalu Bu, persyaratan apa saja nih yang harus disiapkan untuk mendaftar ke SMK Negeri 1 Susukan? Jadi mungkin kita tegaskan juga bahwa proses pendaftaran
penerimaan peserta didik baru ini kita kan sudah terpusat di provinsi ya, jadi kita melalui sistem. Jadi nanti perlu diingatkan juga nih kepada calon milenial susukan ataupun orang tuanya bahwa pendaftaran itu semuanya kita melalui online ya, jadi tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang itu melalui online. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi itu ada persyaratan umum, artinya semua jalur pendaftaran itu harus memenuhi itu, dan yang kedua ada jalur khusus persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan umum itu seperti biasa nanti ada kartu keluarga, ada akta kelahiran, ada kemudian KTP-nya orang tua seperti itu. Nah, kemudian juga ada fotokopi ijazah. Nah, hanya saja ini kan mungkin ada ijazah ini kan belum keluar, jadi bisa digantikan dengan SKL. Misalkan, Bu, saya SKL-nya belum ada juga nih gitu kan. Oke, itu sudah kami permudah dari Provinsi Jawa Barat pun, jadi menggunakan surat keterangan, bukan surat ya, mungkin ya kartu ujian. Jadi buktinya itu hanya kartu ujian. Kemudian selain itu juga ada STJM, surat tanggung jawab mutlak orang tua, seperti itu. Jadi itu persyaratan umum yang harus disiapkan. Mungkin diulangi lagi ya Bu Rizky ya, ada ijazah atau SKL atau kartu ujian. Kemudian yang kedua ada kartu keluarga, ada akte kelahiran, kemudian ada KTP orang tua, kemudian ada STJM atau surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nah, kemudian nanti kita juga di sini ada ya untuk flyernya. Selain itu juga kita ingatkan ada buku rapot untuk semester 1 sampai semester 5. Nah, kemudian untuk khususnya tadi sesuai jalur-jalurnya Bu Rizky. Jadi kalau misalkan melalui afirmasi nih, berarti yang dibutuhkan adalah surat keterangan atau kartu-kartu KIP, KIS dan sebagainya. Kalau perpindahan jarak orang tua ya berarti surat perpindahan tugas orang tuanya gitu. Kalau misalkan anak guru ya dibuktikan dengan ada kartu PGRI, ada SK mengajar dan lain-lain. Kemudian kalau misalkan dengan kejuaraan berarti dibuktikan dengan piagam penghargaan kejuaraannya, seperti itu. Oke, baik. Nah, itu ya sahabat susukan, tadi persyaratan untuk mendaftar di SMK Negeri 1 Susukan. Lalu Bu, adakah target PPDB untuk tahun ini? Oke, kalau untuk target mungkin kita berbicara tentang kuota ya. Jadi juga perlu dipahami oleh calon milenial susukan bahwa di tahun ini kita masih menetapkan ada 14 rombel atau 14 kelas. Nah, di mana di sini terjadi pergeseran. Mungkin perlu diperhatikan. Untuk jurusan pertanian itu kita buka 3 kelas, untuk jurusan ternak unggas atau peternakan itu kita buka 2 kelas, untuk jurusan akuntansi kita buka 4 kelas, dan untuk jurusan pengolahan hasil pertanian itu kita buka sekarang 3 kelas. Dan untuk jurusan TKRO atau otomotif untuk tahun ini kita membuka 2 kelas gitu. Jadi untuk targetnya kuota pembelajarannya kuota siswanya ya Bu ya, kita masih tetap di 14 kelas. Hanya saja ada pergeseran untuk APHP jadi 3 kelas, untuk otomotif jadi 2 kelas. Seperti itu. Baik. Nah, terakhir nih Bu, adakah tips dan trik dari Ibu aja untuk calon milenial susukan untuk mendaftar ke sini? Oke. Mungkin sebelum ke tips dan trik kita sedikit berbicara dulu cerita tahun lalu Bu Rizky. Jadi kita target siswa itu ada 500 siswa Bu Rizky. Sedangkan tahun yang lalu itu pendaftar itu sampai di 1.100 siswa yang mendaftar, sehingga ibarat kata 50%-nya terbuang ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk menghindari hal tersebut di tahun ini ada beberapa tips and trik. Yang pertama, calon milenial susukan itu harus menentukan terlebih dahulu mau ambil jurusan apa. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita perhatikan tadi kan ada jalur-jalurnya tuh Bu Rizky, ada jalur afirmasi KETM dan sebagainya. Nah, kemudian dilihat, ingat ada 2 jalur tadi, jalur pertama afirmasi, jalur kedua rapat umum. Jadi jalur pertama itu yang punya kartu KIP, KIS dan lain sebagainya itu tolong ikut di jalur pertama, karena itu ibaratnya memberikan peluang untuk bisa diterima, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan memiliki prestasi kejuaraan tadi, tolong menggunakannya jalurnya jalur kejuaraan saja gitu, karena di tahun-tahun sebelumnya itu ibaratnya
tidak terlalu banyak yang menggunakan jalur kejuaraan. Jadi tolong yang memiliki prestasi kejuaraan itu bisa menggunakan jalur prestasi kejuaraan, tapi tentunya harus real ya Bu Rizky ya gitu. Real artinya dia itu memang punya prestasi gitu, bukan mengada-ngada seperti itu, karena nanti dari sistem pun akan terlihat kalau misalkan hanya mengada-ada seperti itu. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Aja sudah memberikan tips dan trik untuk calon milenial susukan. Mungkin itu saja Bu Aja yang kita tanyakan seputar penerimaan peserta didik baru. Baik, sahabat milenial susukan, tadi kita sudah mendapatkan banyak informasi dari Bu Ajah tentang penerimaan peserta didik baru. Mungkin tambahannya Bu Rizky ya, waktu pendaftaran mungkin ya. Iya, boleh. Nanti ini sahabat milenial susukan mungkin kita informasikan kembali. Nanti untuk pendaftarannya yang tahap 1 yang afirmasi itu kita adakan di tanggal 6 sampai 10 Juni Bu Rizky. Sedangkan nanti untuk yang tahap 2-nya itu kita mulai di tanggal 26 sampai 30 Juni. Jadi tolong nih jangan sampai terlupakan waktunya gitu. Jadi jangan sampai aduh saya lupa tahu-tahu udah lewat dari masa pendaftaran, itu karena nggak bisa masuk sistem seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Aja. Nah, baik, calon milenial susukan, tadi kita sudah banyak dapat informasi ya, mulai dari persyaratan, lalu tips dan trik, dan terakhir adalah waktu pendaftarannya. Jadi saya harap kalian semua yang mau gabung di SMK Negeri 1 Susukan segera mempersiapkan persyaratan-persyaratannya, dan sekali lagi jangan lupa waktu pendaftarannya jangan sampai terlewat. Sekian podcast hari ini, saya tutup. Terima kasih Bu Aja. Terima kasih Bu Rizky sudah memberikan informasinya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.